Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah dari program studi bimbingan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baiklah, di sini saya akan mereview video yang berjudul The Mighty 1998. Kita langsung saja masuk kepada review video tersebut. Di sini yang saya review adalah dua orang, yaitu yang pertama Max, yang kedua Kevin. Nah, Max dan Kevin ini adalah dua orang yang awalnya tidak saling mengenal satu sama lain, hingga akhirnya mereka bersahabat, saling membutuhkan, saling sayang satu sama lain, saling membutuhkan, saling membantu satu sama lain. Kevin MX ini sendiri, dia memiliki masa lalu yang kelam. Dia sering dibully, dia tidak bisa menulis. Banyak orang yang tidak mau berteman sama dia karena dia memiliki kekurangan dan banyak orang yang membulinya. Nah, Kevin ini memiliki keterbatasan. Jadi dia sulit untuk berjalan. Nah, mereka berdua ini saling membutuhkan satu sama lain. Kevin membutuhkan Max untuk bisa menggunakan kakinya, dan Max membutuhkan Kevin untuk bisa bangkit dari keterpurukan oleh orang-orang yang membulinya. Baiklah, kita langsung masuk ke pendekatan yang digunakan oleh Max. Pendekatan yang digunakan oleh Max ialah yang pertama itu psikoanalisa yang dimana perilaku masa sekarang pengulangan dari masa lalu. Kenapa saya bilang pendekatan Max ini psikoanalisa? Karena Max memiliki masa lalu yang buruk terhadap ayahnya. Ayahnya itu, dia melihat ayahnya membunuh ibunya sendiri di depan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, dari pengalaman masa lalu yang kelam itu, sampai sekarang Max mengalami trauma terhadap ayahnya sendiri. Dia takut oleh ayahnya sendiri, padahal itu ayah kandungnya sendiri, tapi dia takut karena pengalaman masa lalu mereka yang Max melihat ayahnya membunuh ibunya sendiri di depan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, masalah tersebut terbawa sampai sekarang, dan itu membuat Max trauma akan pengalaman tersebut. Baiklah, yang kedua itu Max menggunakan pendekatan behaviorisme. Kenapa saya menyebut Max menggunakan pendekatan behaviorisme? Karena adanya stimulus dari Kevin dan Max merespon Kevin ini tersebut. Kenapa saya menyebut Max ini merespon apa yang telah diberikan Kevin? Karena Kevin ini membantu Max keluar dari trauma masa lalu yang kelam ini. Kevin terus membantu Max agar bisa keluar dari masa lalu yang membuat Max sering ketakutan. Max sering mimpi buruk, Max takut akan orang, Max tidak percaya akan orang. Oleh karena itu, Kevin memberikan stimulus terus-menerus kepada Max agar Max bisa bangkit dari keterpurukan itu tersebut. Makanya saya bilang tadi, mereka ini saling membantu. Kevin ini membantu Max dari keterpurukan tersebut, terus membantu keluar dari masa trauma yang cukup mengerikan bagi Max. Baiklah, yang kedua itu saya akan menjelaskan pendekatan yang ada pada Kevin. Kevin yang pertama itu menggunakan pendekatan behaviorisme. Kenapa saya bilang behaviorisme? Karena adanya
stimulus dari Kevin dan Max merespon terus-menerus. Kenapa saya sebut sama seperti Max tadi? Karena seperti yang saya bilang, mereka ini saling membantu satu sama lain. Max membantu Kevin agar menggunakan kakinya untuk bisa sana kemari agar lebih memudahkan Kevin agar tidak susah payah berjalan, dan Kevin ini membantu Max agar lebih tidak terpuruk, lebih bisa melawan orang yang membulinya, bisa melewati masa-masa traumanya. Kevin ini terus memberikan stimulus kepada Max, dan Max dengan meresponnya dengan sangat cepat bisa merespon stimulus dari Kevin ini tersebut. Yang kedua itu Kevin menggunakan pendekatan humanistik. Kenapa saya bilang pendekatan humanistik? Karena Kevin membutuhkan rasa aman dari Max, karena Kevin ini kan memiliki keterbatasan. Nah, dia ini juga hidupnya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, rasa aman yang ada pada Max sangat diperlukan oleh Kevin, karena dia ingin di sisa-sisa hidupnya dia kayak bisa mengeluarkan Max ini dari masa-masa kelamnya, trauma-traumanya terhadap pengalaman masa lalunya. Nah, Kevin ini butuh rasa aman dari Max agar bisa membantunya untuk lebih bekerja sama satu sama lain agar Kevin ini tidak susah payah untuk menyemangatin terus Max ini agar keluar dari masa kelam ini tersebut. Nah, mereka berdua ini sangat-sangat saling membutuhkan satu sama lain, dimana Max yang awalnya trauma akan masa lalu, yang sering dibully, yang menulis saja Max bisa dibilang tidak bisa, dengan ngomong sama orang aja dia kayak takut gitu. Nah, jadi adanya Kevin untuk memberikan stimulus terus-menerus kepada Max agar bisa menulis, bisa agar terbuka lebih terbuka kepada Kevin, agar bisa membuka diri lagi agar bisa melawan yang telah membuli Max ini. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai video The McT 1998. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.